Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Linda dari Stikes Telogorejo Semarang dalam acara Ngobrol Santai. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ngobrol terkait dengan keperawatan, kemudian juga ada fisioterapi. Hari ini kita akan ngobrol dan mengenal lebih jauh program studi S1 Farmasi yang ada di Stikes Telogorejo Semarang. Tapi saya nggak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Kaprodi S1 Farmasi. Ya, di sini ada Ibu Tuni. Selamat pagi Ibu Tuni. Selamat pagi Bu Linda. Ya, boleh menyapa teman-teman kita yang ada di sana ya Bu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi ya di pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu kami pernah bertemu ya dengan para pemirsa. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Pokoknya kita ingin menyapa teman-teman semuanya di sana, kembali lagi dan mengingatkan lagi dan juga ingin membuka wawasan lebih luas ya tentang program studi S1 Farmasi yang ada di Stikes Telogorejo Semarang tentunya Bu Tuni. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Gimana kabarnya Bu Tuni hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Walaupun banyak program-program selama daring ini juga ya Bu ya. Betul sekali. Ini sudah mulai pembelajaran lagi ya Bu ya? Sudah. Ini kita mulai 8 Maret kemarin kita sudah mulai pembelajaran semester genap. Oh, sudah masuk semester genap teman-teman. Ternyata cepat sekali ya Bu. Betul, ya. Dan ini adik-adik mahasiswa juga sudah mulai dengan skripsinya Bu Linda. Sudah ada yang mulai skripsi. Berarti tahun ini meluluskan ya Bu ya? Sekali. Alhamdulillah. Ya, baik, ngomong-ngomong masalah farmasi, mungkin teman-teman di luar sana yang barusan bergabung juga, loh sekarang di Stikes Telogorejo ada program studi farmasi ya Bu. Nah, kalau yang belum tahu nih, kita boleh tanya-tanya ya ke Bu Tuni ini. Nah, kira-kira program studi farmasi ini mulai kapan ya Bu sejarahnya ya Bu? Baik Bu Linda, ya ini saya sampaikan kembali ya. Jadi program studi S1 Farmasi di Stikes Telogorejo itu mulai berdiri, beroperasional itu mulai tahun 2017 Bu Linda. Ya. 2017 ya. Boleh saya cerita untuk sejarahnya bagaimana? Ya tentu boleh Bu, karena teman-teman di sana tentunya penasaran. Oh sekarang sudah ada ya, bahkan ada yang tanya juga kemarin loh, sekarang sudah ada ya Kak ya farmasi seperti itu Bu. Silakan. Ya. Jadi Stikes Telogorejo ya yang bernaung di bawah Yayasan Kesehatan Telogorejo itu kan mempunyai visi ya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ya melalui pendidikan kesehatan ya. Nah, untuk mencapai visi tadi Stikes Telogorejo itu kan sudah mempunyai beberapa program studi ya. Ada program studi keperawatan ya meliputi S1 dan D3. Kemudian ada program studi D3 kebidanan pada saat itu ya sebelum tahun 2017. Nah, tentunya kalau tadi visinya kan meningkatkan kualitas hidup manusia ya melalui pemberian pendidikan kesehatan ini kan harus dilengkapi ya karena tenaga kesehatan itu kan bermacam-macam Bu Linda ya. Kalau tadi sudah ada yang memfasilitasi untuk menghasilkan tenaga perawat, bidan. Nah, di 2017 ini diajukan ya ke Kemendikbud ya untuk membuka program studi sarjana farmasi. Nah, dan alhamdulillah Bu Linda ya di tahun 2017 itu pada bulan Juni kita diberi izin oleh Kemendikbud ya. Sehingga mulai tahun akademik 2017-2018 ya berdasarkan izin operasional dari Kemendikbud tadi mulailah beroperasional program studi S1 Farmasi Stikes Telogorejo. Jadi kita mulai menerima mahasiswa baru itu tahun 2017. Dari tahun 2017 berarti kalau dalam silsilah keluarga ini ceritanya kalau S1 Farmasi ini anak keempat mungkin betul, seperti itu ya Bu ya. Sekali, ya betul. Iya. Berarti barusan jadi teman-teman kalau yang belum tahu, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa program studi S1 Farmasi itu baru berdiri di tahun 2017 untuk melengkapi bahwa tenaga kesehatan itu kan tidak hanya perawat dan bidan, tapi kita juga ada farmasi juga. Sama dengan adik yang terakhir kemarin adalah S1 fisioterapi, itu adik paling terakhir juga setelah farmasi. Ya, kalau boleh tahu Bu, untuk keunggulan atau visinya program studi S1 Farmasi itu seperti apa Bu? Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk farmasi itu seperti apa ya. Jadi ilmu farmasi itu suatu ilmu yang unik Bu Linda. Ya, jadi
perpaduan ya antara sains ya plus di dalamnya juga ada ilmu tentang terapan ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi dalam ilmu farmasi itu dipelajari ya, baik itu bagaimana menghasilkan suatu produk farmasi plus nanti bagaimana menggunakan produk tadi untuk pelayanan kesehatan ya. Nah, sehingga untuk cabang-cabangnya atau yang dipelajari di farmasi itu cukup banyak ya. Jadi ada yang namanya farmasi klinik komunitas ya. Kemudian ada farmasi sains ya, sains dan teknologi ya. Kemudian ada farmasi sosial. Ya. Iya, farmasi sosial. Nah, di Stikes Logorejo ini kita mempunyai visi ya, visi yang tahap pertama Bu Linda ya, karena kita kan beli tadi tahun 2017 ya. Kita itu mempunyai visi untuk bisa menjadi suatu program studi ya, yang memberikan pendidikan kefarmasian untuk nanti bisa menghasilkan sarjana farmasi yang profesional ya, dan mempunyai keunggulan itu di bidang pharmaceutical care. Ya, jadi kita kalau ditanya keunggulannya apa? Keunggulan kita adalah pada bidang pharmaceutical care ya. Itu istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian. Ya. Nah, mungkin lebih dekat tadi pada farmasi klinik dan komunitas ya. Namun saya sampaikan bahwa kita memberikan semua bidang ilmu kefarmasian. Ya, jadi tidak hanya nanti yang mata kuliah yang menyangkut pharmaceutical care saja yang diberikan, tidak ya, karena untuk bisa memberikan asuhan kefarmasian ya itu disupport ya, didukung oleh semua cabang keilmuan farmasi ya. Jadi tadi sesuai visinya ya, nanti akan menghasilkan sarjana farmasi yang unggul ya, kemudian profesional ya, profesional itu kompeten di bidangnya ya. Jadi mereka nanti kita harapkan itu mempunyai kemampuan ya, mempunyai keterampilan ya, baik itu di bidang farmasi klinik ya maupun sains dan teknologi ya. Berarti nanti kiprahnya bisa selain di klinis, di industri mungkin juga bisa ya Bu ya? Betul sekali ya. Jadi bidang kerjanya ya nanti setelah lulus bagaimana itu luas sekali ya, tidak hanya terbatas nanti di apotek atau di rumah sakit, meskipun keunggulannya pharmaceutical care ya, karena sudah mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang lengkap tadi, nanti bisa bekerja di bidang yang lain Bu Linda ya. Jadi farmasi itu memang luas sekali ya, implementasi ilmu kefarmasian di pekerjaan itu luas sekali ya. Tidak terbatas rumah sakit dan apotek ya, mungkin bisa saya sampaikan bidang yang lain ya, misalnya di bidang yang kaitannya dengan produk ya, produk kesehatan ya, itu ada industri ya. Nah, industri ini juga banyak ya, tidak hanya industri obat ya, ada industri farmasi, kemudian industri obat tradisional ya, industri kosmetik ya. Kosmetik juga ada ya Bu ya. Ada istilah kosmetik dan cosmeceutical ya. Kemudian termasuk nanti ada juga industri health food ya, makanan kesehatan ya. Kemudian bisa juga ya industri vaksin. Sekarang ya Bu ya, lagi booming-boomingnya harus vaksin ya Bu. Ternyata anak farmasi juga nanti bisa terlibat ya Bu ya di sana ya. Bisa ya. Kemudian bisa juga di lembaga penelitian. Lembaga penelitian. Kemudian tidak tertutup kemungkinan yang suka pendidikan ya. Nah, bisa masuk juga. Pengajar ya Bu ya, sebagai pengajar. Kemudian di lembaga pemerintahan. Kalau di pemerintahan jadi apa Bu? Iya, di lembaga pemerintahan ya, misalnya kita ada BPOM, Balepom. Oh, ya. BPOM. Atau mungkin Dinas Kesehatan. Oke. Ya. Nah, kemudian di bidang asuransi kesehatan. Nah, asuransi juga ada ya Bu ya. Saya kira hanya dokter atau ini perawat, ternyata farmasi juga ada. Dibutuhkan farmasis Bu Linda ya. Saya kenalkan istilah farmasis ya. Farmasis itu seorang yang kompeten ya di bidang kefarmasian ya, lulus ya dari pendidikan tinggi farmasi, itu disebut sebagai farmasis. Farmasis ya Bu sebutannya. Ya. Jadi luas sekali ya tadi bidang pekerjaannya. Terus yang seneng wirausaha. Nah, itu banyak sekali ilmu-ilmu kefarmasian itu yang membekali untuk bisa menjadi seorang entrepreneur ya.
Contohnya mungkin Bu Tuni pernah menemukan nih entrepreneur dari farmasis, mungkin contohnya seperti apa Bu? Kalau entrepreneur di bidang farmasi itu kadang diistilahkan sebagai pharmapreneur atau pharma entrepreneur. Pharma entrepreneur. Saya contohkan begini ya, mahasiswa mendapatkan bekal ilmu pengetahuan tentang teknologi farmasi, ya. Kemudian mendapatkan bekal ilmu pengetahuan tentang farmakognosi, kemudian tentang fitokimia, ya. Nah, kalau dikombinkan, ya, dengan cabang ilmu yang lain lagi di farmasi, ya, itu bisa nanti digunakan untuk berwirausaha, ya, di bidang pembuatan misalnya obat-obat tradisional, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada juga mata kuliah tentang kosmetik, ya, kosmetik, ya. Nah, kosmetik di sini didukung juga, ya, dengan pengetahuan seperti anatomi, fisiologi, ya, kemudian ada teknologi farmasi. Nah, sehingga kalau ini dimanfaatkan, ya, itu bisa dikembangkan, ya, untuk bisa membuat produk-produk kosmetik, ya. Nah, itu yang paling banyak dan sekarang booming juga ya Bu, kalau kosmetik. Tentu kita harus pintar-pintar juga ya Bu memilih kosmetik itu seperti apa. Ngomong-ngomong tadi kan Bu Tuni itu sudah banyak banget membuka wawasan kita tentang program studi farmasi itu belajarnya apa saja. Nah Bu, mungkin nanti saya boleh diajak ya Bu ya ke salah satu laborat yang ada di Stikes Telogerjo. Karena kalau tadi disampaikan banyak banget ya poin-poin yang akan dipelajari teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah bergabung dengan Stikes Telogerjo. Itu kan pasti membutuhkan alat-alat yang canggih juga gitu kan Bu, yang update, yang benar-benar mendukung supaya visinya prodi tadi tercapai. Nah, mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ke lab mana ini Bu? Ya, dengan senang hati Bu Linda ya. Sesuai dengan visi kami tadi ya, itu salah satu misinya itu kami akan melengkapi ini ya, fasilitas untuk mendukung terlaksananya proses pendidikan tadi ya. Nah, kita di Stikes itu selalu berupaya ya bagaimana supaya mahasiswa itu terfasilitasi ya untuk mendukung proses pendidikan tadi. Baik itu ruang kelas ya, kita buat senyaman mungkin Belinda ya, senyaman mungkin ya. Selain nyaman juga nanti dengan prasarana yang lengkap ya. Kemudian laboratoriumnya demikian juga ya. Nah, nanti kita akan melihat ya konkretnya seperti ya, apa ya, okay. touring ya. Ya. Kita itu ada laboratorium farmakologi ya. Nah, di situ ada alat-alat yang lengkap, nanti bisa dilihat ya, alat-alat untuk mengujikan suatu bahan ya ke hewan uji. Ya, hewan uji. Kita biasanya praktikum di situ menggunakan hewan uji seperti tikus ya atau mencit ya. Misalnya diuji ya, diberikan suatu bahan yang punya efek menidurkan. Nah, itu kita punya alatnya ya. Kemudian menguji benar enggak ya ini suatu ekstrak tanaman ini mempunyai efek menurunkan tekanan darah. Nah, kita punya alatnya Bu Linda ya. Kemudian di laboratorium biologi ya, biologi farmasi yang dulu kita pernah ketemu juga ya dengan para ini teman-teman semua ya. Itu ada alat untuk membuat ekstrak. Ya, ekstrak dari tumbuhan ya, dari tumbuhan ya. Jadi dari bahan-bahan tumbuhan ya, misalnya daun ya. Nah, kita ambil sarinya. Ya, sarinya kemudian kita buat ekstrak. Ekstrak itu cairan ya, cairan yang kental seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya nanti itu ada laboratorium kimia. Nah, kimia ya. Nah, kimia ini juga kita buat senyaman mungkin ya, kita hilangkan image kimia itu sulit ya, benar sekali Bu. Kayak kalau di SMA itu paling banyak rumusnya ya kan Bu. Ternyata di sini ada laboratorium khusus untuk kimia. Nah, menanggapi tadi dengan banyaknya pembelajaran praktikum, kemudian teori-teori, selama pandemi ini gimana Bu Tuni pembelajarannya? Kan kalau kimia mungkin ada campur-mencampur bahan atau harus praktikum. Kalau di Stikes selama pembelajaran daringnya seperti apa Bu? Jadi
pandemi ini kan memang belum memungkinkan untuk mahasiswa itu datang ke kampus untuk berpraktik secara langsung ya. Nah, namun bukan berarti terus kami berhenti ya, tidak memberikan pembelajaran praktikum, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi kami tetap menyelenggarakan pembelajaran praktikum ya Bu Linda ya. Kalau yang teori kan secara daring ya. Nah, untuk praktikum bagaimana? Ya, untuk praktikum ya itu kita berikan dalam bentuk video tutorial Bu Linda. Ya. Jadi dari dosen yaitu berkreasi ya sedemikian rupa ya. Nah, membuat video dari praktikum yang dijadwalkan seperti itu, kemudian nanti digunakan sebagai bahan pembelajaran ya via daring. Ya. Nah, namun dalam pembelajaran via daring yang praktikum tadi, nah kita adakan forum diskusi. Ya, forum diskusi ya. Jadi berdasarkan video tutorial yang dibuat oleh dosen tadi ya. Nah, dosen menyampaikan lagi ya untuk alurnya seperti apa, penjelasan materinya bagaimana. Nah, kemudian berdiskusi dengan mahasiswa ya. Dan ternyata mahasiswa juga antusias Bu Linda ya. Jadi menanyakan ya, ini kok belum jelas dengan video tadi, mereka bertanya ya. Kemudian ya untuk meyakinkan apakah mahasiswa itu sudah paham atau belum ya dengan video tadi yang kita berikan ya. Nah, itu di akhir itu kita berikan semacam soal atau kasus begitu Bu Linda ya. Kemudian coba mereka bisa enggak ya dengan kasus tadi bagaimana mereka menyelesaikan. Nah, kemudian hasil penyelesaiannya tadi akan dikoordinasikan, didiskusikan lagi dengan dosennya. Seperti itu Bu Linda. Oke, jadi tetap interaktif ya Bu ya. Betul. Jadi tidak flat hanya sebuah soal-soal, ternyata teman-teman juga dilihatkan video praktikum ya Bu ya. Jadi mereka tetap sesuai nih, aku praktik apa, terus ini loh caranya seperti ini. Mungkin kalau ada kesempatan untuk luring nggak Bu, kalau memang benar-benar mungkin nih teman-teman berasal dari kota Semarang sendiri pengen datang dan juga konsultasi langsung dengan dosen walinya, itu juga diperbolehkan nggak? Boleh, tapi tetap ya. sesuai protokol kesehatan ya Bu ya yang berlaku ya. ya. Membuat janji ya dengan dosen walinya ya silakan, kemudian ya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Bu Linda. Ya. Nah Bu, tadi kan sudah banyak nih ya ngobrol dari proses pembelajaran, fasilitas. Kemudian Bu, kalau prospek lulusannya S1 Farmasi itu seperti apa Bu? Jadi untuk prospek lulusan ya, setelah lulus kan mungkin bertanya, ini setelah lulus kemana ya? Sudah lulus jadi sarjana farmasi kan nanti ya. Nah, setelah lulus itu kan ada dua pilihan Bu Linda ya. Mahasiswa bisa bekerja ya. Pilihan yang kedua adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, kalau bekerja tadi ruang lingkup pekerjaannya itu cukup luas tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bisa bekerja di industri ya, kemudian di rumah sakit, kemudian di apotek ya, namun sebagai tenaga teknis kefarmasian. Plus tadi ada satu yang mungkin kelewatan belum saya sebutkan Bu Linda. Ini yang suka dengan pemasaran ya, pemasaran farmasi ya, ya. Nah, ada satu ini pekerjaan medical representative, medrep. Ya. Medrep. Oh, saya pernah dengar juga itu Bu. Ada yang menyebutnya sebagai detailer ya. Detailer. Ya, jadi itu adalah suatu profesi di mana nanti mereka itu akan mengenalkan suatu produk dari suatu industri pada para dokter. Nah, seperti itu tadi bincang-bincang kita dengan Kaprodi S1 Farmasi Stikes Logorejo Semarang dengan Bu Tuni ya. Terima kasih banyak Bu Tuni atas kesempatan saya dan teman-teman mengenal lebih jauh program studi farmasi itu seperti apa. Terima kasih kembali Bu Linda ya. Nah, dibuka nih kesempatan untuk teman-teman di luar sana yang memang penasaran, Bu, saya pengen sekolah di S1 Farmasinya Stikes Logorejo, caranya gimana? Cukup nanti DM aja admin ya, nanti kita akan bantu bagaimana prosesnya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa sesaat lagi saya akan mengajak teman-teman untuk tur laboratorium farmasi, jadi jangan kemana-mana. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk tur lab di Lab Farmasi Stikes Logorejo Semarang. Kali ini kita ada di Laboratorium Teknologi Farmasi yang ada di Stikes Logorejo Semarang. Yuk!
Nah, kita sudah berada di salah satu laboratorium farmasi di Stikes Logorejo Semarang, yaitu Laboratorium Teknologi Farmasi. Di sini saya sudah ditemani dengan salah satu dosen farmasi Stikes Logorejo Semarang, ada Bu Glory. Selamat pagi Bu Glory. Ya, selamat pagi. Ya. Di Laboratorium Teknologi Farmasi ini, ya, ini digunakan nantinya untuk memproduksi atau membuat sediaan farmasi, baik yang steril maupun yang non steril. Nah, di sini nanti kalau untuk yang non steril ini ada sediaan padat, kemudian setengah padat atau semi padat, dan juga sediaan cair. Nah, untuk ruangan-ruangannya di laboratorium ini ada ruang timbang, kemudian atau area penimbangan, kemudian ruang pencetakan tablet atau ruang produksi tablet, dan juga untuk ruang sterilisasi. Mungkin untuk pertama kali kita bisa menunjukkan bisa masuk apa itu ruang penimbangan seperti apa. Yuk, mari kita saksikan. Nah, di sini merupakan area penimbangan atau ruang penimbangan. Jadi sebelum kita membuat sediaan atau memproduksi atau membuat suatu produk, nah kita harus menimbang dulu bahan-bahan yang diperlukan. Nah, nama alat-alat ini adalah alat timbangan analitik. Setelah dari ruang penimbangan, Bu Glo, kalau boleh tahu ini ruang apa lagi ya Bu kalau ruang produksi itu? Ya, ini merupakan ruang pencetak tablet atau ruang memproduksi tablet. Jadi setelah kita menimbang bahan-bahan tadi, kemudian kita membuat granul, kemudian setelah dilakukan evaluasi atau uji, kita siap untuk mencetak tablet. Nah, di sini ruangannya untuk mencetak tabletnya. Oke, boleh kita lihat ya Bu? Ini kebetulan lagi ada mahasiswa nih yang praktik. Tetapi kalau di sini praktiknya juga masih dibatasi ya Bu ya, tidak semuanya boleh datang, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti itu ya Bu Glo ya. Oke. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Bu, kira-kira adiknya ini sedang mempraktikkan apa ya? Di sini contohnya ya, setelah kita tadi menimbang kemudian membuat granul, ya kemudian kita siap untuk melakukan pencetakan. Jadi nanti granulnya ini dimasukkan ke corong, kemudian kita siap untuk mencetak tabletnya dengan menekan tombol on. Nah Bu Glory, tadi setelah kita lihat di ruang produksi itu kan sudah mencetak tabletnya, kemudian dibawa ke sini nih Bu. Nah ini kira-kira diapain ya Bu ya ini tabletnya ya? Ya, setelah kita mencetak, kemudian kita melakukan evaluasi atau uji sediaan tabletnya. Nah tadi yang dipraktekkan oleh mahasiswa kita itu menggunakan alat hardness tester. Jadi untuk menguji kekerasan dari tablet. Nah Bu Glory, setelah kita dari ruang produksi dan juga alat pengetesan tablet tadi, selanjutnya kita kemana lagi Bu Glo? Nah, kita akan memasuki ruang sediaan steril. Nah, karena kenapa tadi sudah saya jelaskan bahwa di Laboratorium Teknologi Farmasi ini selain kita membuat sediaan yang non steril, kita juga membuat sediaan steril. Bolehkah kita masuk? Boleh. Oke. Nah, ini merupakan ruang steril, ya namanya LAF atau laminar airflow. Ternyata di dalam ruang LAF ini ada beberapa seperti tabung ya Bu ya, mungkin boleh dijelaskan Bu? Ya,
mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan untuk ruang ini ya. Ini namanya alatnya passbox. Jadi ketika kita setelah melakukan sterilisasi menggunakan autoclave atau menggunakan oven, maka alat atau bahan yang akan kita buat sediaan steril kita masukkan ke dalam ruang passbox ini melalui sisi sebelah sana, sisi luar. Kemudian di dalam passbox ini ada lampu UV yang gunanya untuk mensterilkan juga. Jadi meminimalisir di dalam ruangan itu ada mikrobanya. Kemudian kita mengambilnya dari sisi yang dalam. Nah, setelah alat atau bahan yang di dalam sini kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam LAF ini. Nah, lalu untuk pembuatan sediaan sterilnya kita lakukan di dalam ruangan ini atau tempat ini. Tentunya ada APD khusus ya Bu ya untuk bisa melakukan atau meracik bahan untuk steril di sini. Ada APD khusus kah? Ya, untuk APD-nya menggunakan hair cap, kemudian masker, sarung tangan, jas lab. Ya, dan jangan lupa untuk bekerja di sini tidak boleh menggunakan jam tangan ataupun perhiasan yang lainnya. Kalau sekarang kita berada di mana lagi nih Bu Glo? Kalau sekarang ini kita berada di laboratorium farmakologi. Jadi di laboratorium farmakologi ini berhubungan dengan hewan uji menggunakan tikus, kelinci ataupun mencit. Di sini ada alat apa saja ya Bu Glo? Untuk yang pertama ada kandang hewan uji, ya namanya kandang metabolik. Kemudian ada alat rotarot. Jadi nanti tikusnya atau mencitnya ini akan berputar, ya. Kemudian dia akan jatuh itu berapa kali. Ini alat blood pressure, jadi mengukur tekanan darah dari hewan uji. Kemudian ada plethysmos meter, ini untuk menguji antiinflamasi atau anti peradangan dari hewan uji. Lalu Holbord, ini untuk mengujikan memori dari hewan uji. Dan untuk sebelahnya adalah timbangan untuk mengukur berat badan dari hewan uji. Salah satu praktek di laboratorium farmakologi ini menggunakan hewan uji akan teman-teman saksikan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Tour Lab pada hari ini. Selanjutnya teman-teman dapat tetap mengikuti ngobrol santai dan acara Tour Lab lainnya. Terima kasih, selamat siang.